saudara sekalian yang berada di rumah, biar lewat intimasi worship, biar lewat pujian dan penyembahan ini, kami tahu bahwa kami senantiasa selalu berada bersama Yesus. Haleluya, mari kami naikkan pujian kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang untuk dipuji, disembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Glory. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Bapa. Pengampunan-Mu bagi kami Bapa. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Bapa, kami percaya sejauh timur dari barat, Tuhan senantiasa membuang dosa. Engkau membuang dosaku. Dan Tuhan tidak pernah ingat lagi apa yang kami perbuat, sekalipun itu pelanggaran kami Bapa. Haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan
katakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Oh, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, dengan segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan sama-sama, bukan dengan barang fana. Yes, kami sadar Tuhan kalau Kau membayar dosa kami, dosa yang sangat mahal dengan harga yang sangat mahal Tuhan. Dengan darah yang mahal, dan celah. Oh, bukan dengan emas perak, emas perak
seperti yang kau ingini. Haleluya. Jadilah seperti yang engkau keingini dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam pembaharuan hidup. Ajar kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu, sebab bersama-Mu kami menjalani senantiasa hidup dengan kasih baru daripada-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Allah kami. Terima kasih ya Bapa. Shalom, selamat pagi. Saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk kasih anugerah Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Jadikan tanah hati kami, tanah hati yang baik ya Tuhan. Biar benih firman-Mu Tuhan boleh berakar, bertumbuh, berbuah berkali lipat dalam hidup kami ya Bapa. Makasih Tuhan untuk saat ini, kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada, yang Tuhan kasih saat ini. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Kisah Rasul 9, mulai dari ayat yang ke-36. Dikatakan bahwa di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Jadi di Yope ini ada seorang murid Tuhan yang bernama Tabita atau Dorcas itu mengalami sebuah masalah, yaitu dia sakit bahkan meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui, masalah pergumulan itu tidak akan pernah melihat status kita. Baik kita anak Tuhan ataupun bukan anak Tuhan, setiap masalah dan pergumulan pasti semua manusia akan mengalaminya. Maupun orang itu jahat ataupun orang itu baik, masalah itu bisa menerpa siapapun. Dia tidak melihat kita itu anak Tuhan, kita itu orang baik, orang jahat, tapi setiap masalah pergumulan pasti akan dialami oleh setiap manusia. Tetapi kita akan lihat lebih lanjut lagi di sini, di ayat selanjutnya. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
Nah, tetapi hebatnya masalah yang dialami oleh Tabita ini itu menjadi sebuah mujizat dan akhirnya menjadi juga nama Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap masalah pergumulan setiap orang percaya, saat itu kita bisa menjadikan masalah atau pergumulan itu dialami kita, tapi diubah menjadi mujizat, dan itu akan memuliakan nama Tuhan kita. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah di sini dikatakan bahwa pada waktu si Tabita itu sakit dan dia meninggal, dimandikan, itu dikatakan bahwa mayat yang ada itu ditaruh di ruang atas. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita ketahui bahwa biasanya yang namanya mayat, kalau itu akan dikuburkan, lebih baik kan di ruang tamu aja yang dekat untuk pintu keluar dan akan lebih gampang untuk dikuburkan. Tetapi ini anehnya, dia ditaruhkan di ruang atas. Nah, kita tahu bahwa ruang atas seringkali di adat istiadat Yahudi dipakai untuk persekutuan, untuk berdoa dan lain-lain. Maksud yang pertama, untuk kita mengalami sebuah mujizat di dalam masalah kehidupan kita adalah bawa setiap masalah kita itu ke ruang atas. Bawa masalah kita itu kepada yang di atas, yaitu Tuhan kita. Mayat Tabita ditaruhkan di ruang atas. Masalah hidup kita taruhlah kepada yang ada di atas. Maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita ketahui kita punya masalah, taruhkan masalah kita itu kepada sesuatu yang di atas, yaitu Tuhan kita. Dan yang kedua, kita bisa lihat di sini di ayat 40 dikatakan, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Jadi sebelumnya di ayat 39 dikatakan bahwa pada waktu Petrus itu di sana, dikatakan setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Jadi janda-janda di sana menunjukkan ini loh kebaikannya Dorkas atau Tabita bagi teman-teman yang ada, yang menunjukkan hasil kebaikan dalam artian pakaian-pakaian yang dibuat oleh Dorkas atau Tabita itu. Tetapi yang dilakukan oleh Petrus di ayat 40 pada waktu dia berdoa mau meminta mujizat adalah di ayat 40 yang pertama dikatakan Petrus menyuruh mereka semua keluar. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara, Petrus ingin pada waktu dia meminta mujizat dari Tuhan, dia meminta dengan hati dia, bukan meminta dengan cara menunjukkan kebaikan-kebaikan daripada Tabita atau Dorkas kepada Tuhan. Karena Petrus tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa disogok, bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan oleh karena kasih-Nya, bukan oleh karena kita mungkin menunjukkan ini loh Tuhan, aku sudah lakukan hal ini, dan aku sudah lakukan hal itu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita menunjukkan kepada Tuhan kebaikan-kebaikan kita, supaya Tuhan membalas setiap kebaikan-kebaikan kita. Tetapi Petrus ingin menunjukkan, kalau kita berdoa meminta mujizat Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan setiap apapun mungkin itu kebaikan jasa kita, kita lepaskan itu, karena kita akan meminta Tuhan itu sesuai dengan kasih atau kehendak-Nya. Dan yang ketiga, yang kalau kita lihat di sini, Petrus setelah menyuruh mereka keluar, Petrus itu berlutut dan berdoa. Berlutut ini sebagai tanda penyerahan dari Petrus. Dia berdoa di dalam kehidupannya karena dia tahu bahwa dengan lututnya dan dengan doanya dia menyerahkan segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir kalau kita lihat juga di sini dikatakan setelah itu tetapi Petrus menyuruh mereka keluar dan lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Jadi pada waktu dia berdoa, itu dia menghadapnya bukan menghadap mayat, tetapi
pada saat dia setelah selesai berdoa, setelah dia selesai berlutut dan berdoa, dia berpaling wajahnya menghadap mayat Tabita dan mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, saat kita melakukan yang namanya doa atau meminta mujizat dengan Tuhan, jangan melihat mayat itu, berpaling dari mayat itu. Tetapi kalau kita ketahui juga maksudnya adalah pada waktu kita melakukan doa atau meminta mujizat Tuhan, fokus kita jangan kepada mayat, kepada masalah yang ada, tetapi fokus kita kepada Tuhan. Setelah kita mendapatkan sebuah kekuatan dari Tuhan, kita mendapatkan kasih anugerah dari Tuhan, baru kita bisa mengatakan kepada masalah itu, "Bangkit dalam nama Tuhan Yesus." Jadi kalau saat ini kita tahu kita mengalami sebuah masalah atau pergumulan, pada waktu kita berdoa, fokusnya tidak boleh kepada masalah atau pergumulan itu, tapi fokus kita kepada Tuhan. Dan setelah kita mendapatkan kekuatan, kita akan berdoa, kita akan bisa berkata bangkit, dan kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Mari saat ini kita ketahui bahwa setiap apapun masalah kita, setiap apapun mungkin pergumulan kita, perbedaan kita dengan orang yang di luar sana adalah masalah kita, pergumulan kita bisa diubah Tuhan menjadi mujizat, bahkan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Bapa, makasih Tuhan untuk saat ini. Kalau mungkin saat ini Tuhan kami mengalami sebuah masalah ya Bapa, kami percaya Tuhan kami akan bawa ke ruang atas. Kami akan bawa kepada sesuatu yang di atas, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan kami ya Bapa. Dan kami akan berserah Tuhan di dalam lutut kami dan doa kami Tuhan. Dan kami akan fokus kepada Tuhan ya Bapa. Untuk kami Tuhan, lebih lagi Tuhan, intim dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan menyertai kami ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.